Jadi kalau tadi dibilang kenapa lama cari pasangan Prabowo maupun Pak Ganjar lama, sebetulnya bukan soal cepatnya, ini soal mana yang paling strategis dan tepat untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Nah, dalam konteks kalkulasi macam ini, saya selaku analis tentu melihat Bang, bahwa memang ada beberapa orang yang akan terus menjadi central figure dalam politik kita saat ini, yaitu ada Pak Jokowi, Ibu Mega. Nah, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, mereka lah kemudian nanti menurut saya yang bisa kita percayakan untuk membuat keputusan secara bersama. Formatnya seperti apa sehingga Pilpres ini nanti masuk pada kesimpulan mau 2 atau 3 calon. Nah, itu soal teknis. Tapi yang paling penting bahwa ini kepentingan bangsa dan negara yang harus diutamakan. Karena kalau proses elektoral ini hanya dilihat sebagai siapa menjadi presiden, saya kira Bang di situ dalam pikiran kita sudah gagal. Karena esensi dari pemilu itu bukan hanya transfer suara ke ballots atau ke dalam bilik suara, tapi transfer keyakinan, harapan dari publik, dari rakyat kepada pemimpin. Ini paten Bang, ini paten sekali nih statement terakhir. Mantap, saya setuju. Jadi transfer keyakinan, komitmen, harapan dari rakyat. Maka tugas dari sistem politik dalam hal ini adalah stakeholdersnya, pemimpin partai, elit-elitnya, itu adalah mengkonversi keyakinan harapan publik itu kepada pilihan politik yang tepat. Supaya demokrasi ini ke depan betul sehat dan untuk rakyat. Nah, kemarin ada kritik KIB, terus kemudian pecah dan pindah masuk. Saya kira memang di atas permukaan orang akan melihat ini semacam sandiwara. No, saya kira ini elit-elit partai sedang mencari bentuk yang paling ideal. Bagaimana format? Karena ini bukan taruhan 1-2 orang, ini seluruh rakyat Indonesia. Dan nasib bangsa ini. Kalau kita bicara bangsa dan negara, kita tidak bicara jumlah orang saja. Kita bicara ketahanan ideologinya, kita bicara soal batin masyarakatnya, kita bicara soal roh bangsa dan negara ini. Nah, maka dalam hal ini saya kira memang semua kandidat harus berpikir sebagai negarawan, Bang. Maka saya cermatilah satu-satu. Saya kenal Pak Prabowo baik. Dulu saya sering berdiskusi, saya diundang juga oleh Pak Prabowo, saya juga kadang menawarkan diri untuk bertamu, dan kami ngobrol. Ketika itu Prabowo maju kemudian bersama Ibu Mega, Bang, 2009. Saya kira Pak Prabowo itu sosok yang tegas, bijak, cerdas, ya rendah hati. Itu harus kita akui. Dan dia membuka semua kemungkinan, dia tidak pernah menjudge. Artinya menghakimi orang enggak. Lalu kemudian saya mengenal seorang Ganjar Pranowo. Saya berbicara, kami berbincang, kami duduk, kecepatan berpikirnya, ide-ide cemerlangnya, fisiknya yang kuat, energik, itu menjanjikan untuk masa depan Indonesia. Itu sangat memberi harapan bahwa inilah pemimpin masa depan Indonesia. Nah, artinya 2 orang ini luar biasa hebat. Nah, pilihannya sekarang siapa yang mesti didukung, kurang lebih begitu, untuk terutama pemilih yang ideologis tadi. Lalu kita pergi ke Pak Anies, Bang. Saya kenal Pak Anies, kami ngobrol, kami berbincang, Pak Anies orang yang santun. Pak Anies orang yang intelek, Pak Anies orang yang pandai dalam berkata-kata. Hanya mungkin pengalaman masa lalunya. Saya pribadi agak kecewa. Di situ saja problem saya. Lalu dan saya mempunyai alasan untuk membaca dan menilai Pak Anies sehingga saya berpikir saya respect Pak Anies, tapi mungkin atau kemungkinan besar memang saya tidak mendukung Pak Anies misalnya begitu. Saya sebagai pribadi. Tapi artinya bahwa ini harusnya menjadi kerangka berpikir seluruh rakyat Indonesia untuk melihat sosok-sosok ini tidak hanya dari survei di atas permukaan, tapi lebih ke dalam lagi, Bang. Melihat inner self, diri mereka yang di dalam. Karena kalau diri luar, Bang, outer self itu gampang disulap. Banyak salon sekarang, orang bisa cantik mendadak. Banyak tempat orang untuk bisa menyuci dosa secara duniawi maksud saya. Tetapi untuk mengenal orang lebih dalam, itulah hakikat kepemimpinan itu ada di dalam kualitas inner self itu. Maka kita harus tahu si A ini siapa di masa lalu, si B ini siapa di masa lalu, si C siapa, dan ke depan dia mau kemana. Karena masa lalu biasa membentuk masa depan, Bang. Maka jangan pernah melupakan sejarah.